Sungguh amat betapa bahagianya saya ketika Mas Bowo mengajakku pindah ke rumah baru yang ada di pertengahan kota. Pernikahanku dengan Mas Bowo sudah masuk tahun kelima dan dikaruniai momongan seorang perempuan yang lucu dan berusia 3 tahun. Kini aku dengan Mas Bowo sudah menempati rumah baru itu yang berada di komplek pertengahan kota. Yang tinggal di sana belum begitu ramai, hanya 3 rumah yang ditempati termasuk saya. Dan ada satu sawang yang garang wajahnya. Selama di situ, aku selalu dilihatin. Pandangannya begitu menakutkan, seperti mau ditelan saja aku ini. Suatu hari aku bilang sama suamiku, "Ya kenapa ya satpam itu kalau lihat mama kayak mau menerkam saja." Matanya tajam sekali. "Oh maksudnya Pak Joni ya? Dia baik kok mak, orangnya memang gitu, tidak banyak bicara. Mungkin mama cantik makanya lihatnya seperti itu." Sebenarnya baik, tapi mama jadi takut kalau lihatnya gitu. Genap 1 bulan aku dan suamiku tinggal di rumah baru itu, tak ada masalah untuk keluarga. Tapi hari berikutnya ada sedikit aneh. Setiap malam ada yang ngerasa neror kami. Nggak tahu itu perbuatan siapa. Sedangkan di komplek ini sudah dipagar. Tembok yang sangat tinggi, lagian di depan juga sudah ada yang jaga, yaitu sapam namanya Pak Joni. Bahkan setiap aku dan suami melakukan kewajiban, ada yang mengintip kami berdua. Aku menaruh curiga kepada Pak Joni. Aku terus menyelidiki siapa Pak Joni. Apa mungkin seorang penjaga keamanan perbuatan yang tidak baik? Malam berikutnya, pas suamiku kerja di luar selama seminggu, aku makin sering dapat teror. Semakin tidak nyaman, aku tinggal di sini karena sering ada yang ngintip. Aku terus mencurigai gerak-gerik Pak Joni. Aku takut jika terjadi sesuatu padaku dan anakku. Besoknya aku bertanya pada Pak Joni, "Maaf Pak Joni, akhir ini saya sering dapat teror. Sepertinya ada yang ngintip kami saat malam hari, bahkan ketika aku dan suami melakukan kewajiban." Pak Joni terus ngeliatin saya. "Maksudnya gimana Ibu Dewi?" "Saya kan tiap malam jaga di sini dan juga tidak ada yang masuk. Gerbang juga saya kunci," jawab Pak Joni. "Tapi setiap malam seperti ada yang mengintip kami. Kalau ada suamiku sih nggak apa-apa. Kalau suami pas kerja keluar kota, aku merasa takut Pak." "Ibu Dewi tenang saja, tidak akan terjadi sesuatu. Nanti malam aku akan mencoba keliling ke sudut komplek rumah ini. Ibu tidak usah khawatir," ucap Pak Joni meyakinkanku. "Baik Pak kalau gitu," sautku. Saat suamiku pulang, aku menceritakan semuanya. Apa yang sudah terjadi selama suamiku pergi. Setelah suamiku di rumah, kejadian itu makin menjadi. Semalaman aku dan suami diteror dan bahkan tidak tidur. Aku melihat keluar tidak ada siapa-siapa. Lalu aku kembali ke kamar dan tidur. Paginya mulai aktivitasku seperti masak, nyuci, dan lain-lain. Anakku makin lama makin besar, sedikit rewel dan tidak mungkin aku mengurus sendirian. Aku harus jadi pembantu di sekitar sini, soalnya sebentar lagi aku mulai masuk kantor. Karena sudah lama cuti, terus saya cari info ke Pak Joni. "Maaf Pak Joni, saya mau tanya, kira-kira ada nggak ya di kompleks ini yang mau ngurus anak saya? Kerjanya cuma ngomong aja dari pagi sampai sore." "Oh kalau soal itu saya saja Bu, saya bisa kalau hanya ngomong." Pak Joni yakin bisa, katanya. "Bisa lah Bu, daripada saya cuma duduk saja seperti ini," jawabnya.
Kalau gitu mulai besok ya Pak. Sebenarnya saya belum begitu yakin kalau Pak Joni bisa ngurus anak saya. Tapi akan aku lihat bagaimana nantinya dengan berjalannya waktu. Ternyata Pak Joni bisa. Malah anakku lebih dekat dengan Pak Joni daripada ayahnya sendiri. Karena ayahnya yang sering kerja keluar kota, yang selama ini aku takutin, aku curigai, yang aku anggap dia yang error, ternyata malah membuatku simpati padanya. Pak Joni bisa ngurus anak saya, yang buat saya heran anakku minta ditemani saat mau bobo. Kalau nggak ditemani Pak Joni, anak saya nangis dan tidak mau tidur. Aku malah kerepotan sendiri. Setiap anakku mau tidur, aku terpaksa panggil Pak Joni ke rumah. Bahkan saya sebagai ibunya sendiri tidak bisa seperti Pak Joni, apalagi ayahnya. Kali ini suamiku akan keluar kota selama 1 bulan untuk proyek barunya. Aku bakalan kesepian. Tapi kali ini sekitar 1 bulan, aku pasti rindu di saat berdua dengan suamiku. Malam pertama saat ditinggal suami keluar kota, anakku makin rewel. Tiap malam minta diboboin Pak Joni. Aku jadi gak enak kalau tiap hari seperti ini memasukkan orang dalam rumah, apalagi masuk di kamar. Tapi apa yang aku lakukan demi anak saya, karena tanpa Pak Joni, anakku tidak mau tidur. Lama-lama aku makin terbiasa dengan keberadaan Pak Joni di dalam kamar anak saya. Malam itu aku sangat merindukan kehadiran suamiku. Aku duduk di ruang tengah sedangkan Pak Joni menemani anakku di kamar. Setelah anakku tidur, Pak Joni pun keluar dari kamar dan menghampiriku. Di ruang tengah, Nonsela sudah tidur Bu, ucapnya. Oh iya Pak Joni, terima kasih ya Pak. Maaf selama ini sudah ngerepotin Bapak. Demi anak saya Pak Joni rela melakukan. Gak apa-apa Bu, mungkin dia rindu sosok seorang ayah yang harusnya selalu ada di sampingnya. Iya mungkin begitu Pak, jawabku. Pak Joni duduk di sebelah kiriku dan bertanya. Ibu kok kelihatan sedih, ada yang dipikirkan? Iya Pak Joni, saya kangen suami saya. Kangen di saat berdua menjelang tidur. Oh ibu merindukan itu semua. Iya sabar. Oh kan lagi tugas kerja, tapi saya rindu berat Pak, saud. Keinginan saya sudah tidak bisa dibendung lagi. Aku pun jujur pada Pak Joni apa yang aku rasakan. Usap-usap punggung saya. Sabar, saya pun juga begitu Bu Dewi. Bahkan sudah bertahun-tahun hidup sendiri, Pak Joni jadi curhat padaku tentang kehidupannya. Akhirnya kami ngobrol sana sini, dan aku pun jadi gak takut lagi pada Pak Joni. Yang tadinya membuat aku ketakutan, ternyata Pak Joni memang baik. Bahkan aku hampir dibuatnya terlena dengan pujiannya terhadap saya tanpa aku sadari. Aku pun jadi salah tingkah di depan. Tatapan Pak Joni kepada aku seperti ada sesuatu yang tersimpan. Kenapa Pak Joni melihatku seperti itu? Tanya aku simpati kepada ibu. Bayangkan kalau Ibu Dewi adalah istri saya, Pak Joni malah ngelantur. Aku ini istri orang loh Pak. Nanti Pak Joni malah tergoda loh kalau melihat saya seperti itu.
tinggal di sini, apalagi pas ibu nyiramin bunga. Pak Joni ini jangan bikin malu saya dong, ucapku. Obrolan itu jadi kemana-mana, malam semakin larut. Dan ingin sudah mulai menyerang. Aku makin rindu dengan suami. Tapi apalah daya, suamiku lagi jauh di sana. Pak Joni makin berani dekati saya. Ibu Dewi pasti ingin sesuatu ya malam ini. Ibu bisa mendapatkan itu semua kok kalau ibu mau. Pak Joni berusaha merayu ibu dan aku pun tahu sekali ini